Semua siap pagi ini? Siap. Bagus. Siap untuk pelajaran? Siap. Bagus. Oke. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, sebaiknya kita sebagai umat beriman, kita mulai dengan berdoa. Saya minta mau untuk pimpin doa. Silakan. Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa, Ibu dalam surga, puji dan syukur kami atas kehadiran-Mu, atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini. Sekarang kami pembelajaran, lindungilah kami dalam pembelajaran ini agar dapat menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik. Namun puji hingga sepanjang masa. Dalam Bapa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita presentasi dulu ya. Sambil presentasi dulu. Agustinus Pameus Sengbio. Ada Ibu. Noventrix Bida. Ada Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita yang hari ini, Ibu mengingatkan dulu kita kepada pelajaran kita kali lalu. Itu tentang apa? Hari ini kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum itu, sifat fisika dan sifat kimia. Oke. Saya tes dulu ingatan kalian untuk pelajaran kali lalu. Siapa yang masih ingat sifat fisika itu apa? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Mereka. Sifat fisika adalah sifat yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat. Bagus. Lalu contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Contohnya? Contohnya? Londa. Padat pencair. Ya, oke. Lalu sifat kimia. Oke. Sifat kimia berhubungan dengan pembentukan zat baru yang menunjukkan kemampuan pekerja untuk bereaksi secara kimia dengan reaksi zat baru. Bagus. Contohnya apa? Siapa yang bisa berikan contoh? Iya. Semua jawaban benar semua ya. Oke. Mari kita lanjutkan dengan materi kita kali ini, yaitu tentang apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita yaitu ya di sana di layar. Melalui percobaan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, peserta didik dapat merancang dan menganalisis perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Paham? Model pembelajaran yang kita gunakan sini adalah project based learning. Oke? Ya. Sebelum mulai pelajaran kali ini, saya minta kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing seperti kemarin yang sudah dibagikan. Angkat pelan-pelan, jangan ribut. Duduk sesuai kelompok yang sudah dibagikan pada mata pelajaran kali lalu. Tolong perhatikan video di sana.
Campurkan sudah kue dengan perhatikan baik. Video yang di layar tuh bisa, silakan perhatikan baik-baik, pelajari baik-baik video itu. Ya, ya. Dari kedua video yang kamu amati tadi, apa informasi yang kamu dapat? Ya, apa informasi yang kamu dapat? Ada yang bertanya, silakan. Silakan. Mengapa terjadi gelembung dan gas saat mencampurkan kedua bahan tersebut? Oke, siapa lagi? Silakan. Apa peran air dalam larutan gula? Apa peran air dalam larutan gula? Siapa lagi? Apa yang terjadi saat mencampurkan gula dan air? Apa yang terjadi saat mencampurkan gula dan air? Siapa lagi? Baik. Silakan Mo. Apa yang terjadi saat soda kue dan cuka dicampurkan? Apa yang terjadi saat soda dan gula dicampurkan? Siapa lagi? Dari reaksi antara soda kue dan Oh iya, bagus sekali. Apa produk akhir dari reaksi apa tadi? Soda kue dan cuka. Bukan beda tadi ya. Nanti akan dikejar. Itu bagaimana perubahan kimia antara soda kue dan bagaimana perubahan kimia antara soda kue dan cuka? Oke. Untuk menjawab hal ini, mari kita sama-sama melakukan percobaan lagi, lalu membuat penelitian, analisis. Silakan. Saya bagi dulu LPD-nya. Mempunyai mana? Dalam tabel pengamatan. Di sini. Bentuknya apa? Lalu setelah kamu larutkan dia seperti apa? Lalu isi dalam tabel ya. Bagaimana warnanya?
Analisa data. Setelah diamati dianalisa. Itu analisa data. Berdasarkan pengamatan Anda, identifikasi ciri atau sifat yang membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ditulis di kertas satu ya, beda ya. Di kertas lain. Supaya buat laporan sebentar. Yang hasil pengamatan itu yang tinggal kamu centang di tabel-tabel itu. Kalau ada perubahan warna, ada gas, ada massa, ada bau, ada suhu, Anda dapat dicentang di situ. Kalau percobaan 1 dan 2. Angkat pelan-pelan balonnya. Perhatikan, amati. Ada perubahan apa di situ? Ada gelembung tuh? Terus gas. Itu pertanyaanmu tadi tuh. Gas apa yang terbentuk? Di balon ini ada gas apa? Karbon dioksida. Oke. Sudah dicatat. Catat, perhatikan, dianalisa. Bagaimana reaksi? Soda kue dan cuka. Soda kue itu nama lainnya adalah natrium karbonat. Rumus kimianya adalah NaHCO3. Lalu cuka itu ada persen, rumusnya adalah CH3COH. Kalau direaksikan menjadi NaHCO3 tambah CH3COH menghasilkan CH3CONA ditambah H2O tambah CO2 gas nih. Gas. Oh, sudah. Siapa yang berdua? Mau punya? Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3
mau melaporkan hasil percobaan kami. Sebelum melaporkan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Antonia Albertina. Perkenalkan, nama lengkap saya Pastalia Neta. Saya Erik Postelan Filoman Maro. Nama saya Laurentius Andes Luku. Nama saya Ferdinand Sutomo. Bagi teman yang akan melaporkan, kami silakan. Hubungan yang terjadi. Gula dilarutkan dalam air. Yang pertama, warna. Waktu yang dibutuhkan 1 menit. Baking soda dicampurkan dalam cuka. Yang pertama, warna. 2 gas. 3 bau. 4 suhu. 5 endapan. Waktu yang dibutuhkan 3 menit. Berdasarkan pengamatan kami, identifikasi ciri atau sifat yang membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika: 1. Tidak terbentuk zat baru. 2. Perubahan hanya ditandai dengan perubahan sifat fisika. 3. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Ciri-ciri perubahan kimia: 1. Terjadi perubahan warna. 2. Terbentuknya gas. 3. Terjadi perubahan suhu. 4. Terbentuknya endapan. Kesimpulan dari kedua eksperimen ini. Kesimpulannya adalah, dari kedua eksperimen ini, kami dapat mengetahui ada atau tidaknya perubahan zat yang terjadi pada eksperimen yang kami buat. Percobaan 1, yaitu gula dilarutkan dalam air, adalah perubahan fisika. Sedangkan percobaan kedua, yaitu baking soda dicampurkan dalam cuka, adalah perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Apa peran air dalam kelarutan gula? Peran air sebagai pelarut, sedangkan gula sebagai zat yang terlarut. 2. Apa yang terjadi saat mencampurkan gula dalam air? Saat mencampurkan gula dalam air, gula larut dalam air termasuk perubahan fisika. Gula yang larut dalam air tidak menghasilkan zat baru. Proses yang terjadi adalah perubahan wujud gula dari padat menjadi cair. Apa yang terjadi saat soda kue dan cuka dicampurkan? Jawab. Ketika soda kue dan cuka dicampurkan, tadinya kecil menjadi besar karena disebabkan muncul gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. 4. Mengapa terjadi gelembung dan gas saat dicampurkan dua bahan tersebut? Jawab. Karena disebabkan muncul gas CO2 dari hasil reaksi tersebut. 5. Bagaimana reaksi kimia antara soda kue dan cuka? Soda kue atau natrium karbonat, reaksi kimianya adalah natrium, hidrogen, dan CO3. Asam atau cuka, CH3COOH. Reaksi kimianya adalah natrium, hidrogen, CO3 tambah CH3COO hidrogen menghasilkan CH3COO natrium tambah hidrogen 2O tambah CO2 atau gas. 6. Apa produk akhir dari reaksi antara soda kue dan cuka? Campuran cuka dan soda kue menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas ini adalah gas karbon dioksida. Sekian dari hasil laporan kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Perubahan fisik apa saja yang terjadi pada larutan gula? Fisik apa saja yang terjadi pada larutan gula? Perubahan fisika yang terjadi adalah perubahan warna,
dari air yang bening menghasilkan warna kuning atau bening kuning. Hasilnya berubah menjadi manis. Siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada tidak? Siska? Oh, sekian. Belum ada bertanya. Silakan. Yang lain? Kalau tidak ada lagi, teman mau tutup? Ya. Ya. Silakan. Sekian dari hasil percobaan kami dan ucapkan terima kasih. Tepuk tangan mereka. Sudah baik kelompok dan harap tenang. Kita lanjut ke setelah kamu berdiskusi tadi, silakan kamu mengambil kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Mari. Mana? Dari hasil percobaan kami, dari kedua eksperimen ini kami dapat mengetahui ada atau tidaknya perubahan zat yang terjadi pada eksperimen yang kami buat. Percobaan pertama yaitu gula dilarutkan dalam air adalah perubahan fisika. Sedangkan percobaan kedua yaitu baking soda dicampurkan dalam cuka adalah perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Oke. Ada lagi yang mau buat kesimpulan? Hanya dari kita saja. Yang lain? Bagaimana kesimpulannya? Dari kedua percobaan. Bagaimana reaksinya? Lengkap. Kesimpulan yang kedua. Kami berhasil mengidentifikasikan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan melakukan dua eksperimen. Eksperimen yang pertama yaitu gula dilarutkan dalam air, yaitu terjadi perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Eksperimen yang kedua, baking soda dicampurkan dalam cuka, terjadi perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Sama. Bagus sekali, ya. Dua kesimpulan itu sudah bagus sekali. Nah, Ibu akan buat penguatan untuk kalian. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan, ya toh? Kalian sudah melakukan percobaan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Pasti kamu sudah tahu juga ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-cirinya apa tadi? Perubahan fisika. Tidak terbentuk Dari bahan. Lalu perubahan kimianya? Ciri-cirinya apa? Terjadi Karena terjadi perubahan suhu, terbentuknya endapan. Bagus sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke post test. Siapkan kertas. Kerjakan 5 menit. Lihat di layar sana.
Mari kita setelah kalian melakukan percobaan, lalu kalian berdiskusi, presentasi di depan, apakah kegiatan hari ini menyenangkan atau tidak? Apakah kamu bisa membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya. Kalau begitu pelajaran hari ini berhasil ya? Ya. Baik, sudah. Kali berikut kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran, ya, pemisahan campuran. Sehingga saya harap pertemuan kali berikut kalian betul-betul mempersiapkan, ya. Oke, hari ini kita tutup dengan doa. Mari satu orang berdiri ke depan sini, memimpin kita dalam doa penutup. Nona. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa sambil mengikuti doa yang saya bawakan menurut ajaran iman Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas perlindunganmu dari kegiatan kami hingga selesai. Sekarang kami mau istirahat. Inilah kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Dalam kami puji, hingga setiap masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik,